Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-120. Apa alasan-alasan yang ditambahkan pada hukum yang keempat dengan maksud menguatkannya? Alasan-alasan yang ditambahkan pada hukum yang keempat dengan maksud menguatkannya ditimba dari kewajaran hukum itu. Dari ketujuh hari, Allah menyediakan 6 hari bagi kita untuk menggunakannya bagi urusan kita sendiri. Hanya 1 hari yang disisihkannya bagi dirinya sendiri. Itulah yang kita dapatkan dalam perkataan 6 hari lamanya, engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Lagi pula, alasan-alasan itu ditimba dari hak milik khusus yang Allah tuntut bagi dirinya berhubung dengan hari itu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Juga dari teladan Allah sendiri, yang 6 hari lamanya menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ketujuh. Juga dari berkat yang Allah kaitkan dengan hari itu. Tidak hanya dengan menguduskannya sebagai hari yang diperuntukkan untuk ibadah kepadanya, tetapi juga dengan menetapkannya sebagai sarana memberkati kita bila kita menguduskannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat, hari ketujuh, dan menguduskannya. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Keluaran 20 ayat 9, ayat 10, dan ayat 11. Dari pertanyaan dan jawaban, kita dapat merenungkan dan menerapkan beberapa prinsip penting di dalam konteks saat ini. Pertama, setiap orang yang dilahirkan, dibesarkan, dipersiapkan di dalam kehidupannya, dari rumah, dari sekolah, dari gereja, untuk bekerja, mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Dan pekerjaan itu untuk memuliakan Allah, menyenangkannya, dan bermanfaat bagi dirinya dan sesamanya. Sehingga manusia yang bekerja adalah manusia yang beribadah kepada Tuhan Allah. Yang kedua, Tuhan mengendaki pada hari yang ketujuh adalah hari di mana tiap-tiap orang menyelenggarakan ibadah bersama, bersekutu bersama dengan sesama manusia untuk beribadah, memuji Tuhan, berdoa bersama, mendengarkan firman. Dalam penyelenggaraan ibadah tersebut ditentukan dan diarahkan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Dan di dalam konteks kekristenan, ibadah pada hari Minggu merupakan awal dan arah untuk setiap orang Kristen, untuk setiap pekerja Kristen, untuk setiap orang dipimpin dan disertai oleh Tuhan sepanjang 6 hari ke depan. Jadi hari Minggu menjadi kekuatan dan sekaligus mempersiapkan diri setiap orang untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, ibadah di hari Minggu yang ditentukan sebagai hari yang ketujuh atau hari Sabat merupakan hasil dari apa yang Tuhan nyatakan di dalam karya penciptaannya, di mana pada hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, menopang, memelihara, menjaga, dan menyatakan kebaikan-kebaikannya pada setiap ciptaannya. Dan pada hari ketujuh dikhususkan untuk memberikan waktu bagi manusia memulai kehidupannya dengan beribadah. Dengan demikian, setiap orang memulai sebuah pekerjaan, baik dalam mengelola tanah, mendapatkan hasil dari lautan, dari dalam bumi,
mengelola dan memanfaatkan hutan, sumber daya alam, dan sebagainya yang memberikan kehidupan bagi manusia, tiap-tiap orang sebelum memulainya harusnya dan sewajarnya mempersiapkan terlebih dahulu dengan beribadah kepada Tuhan Allah. Relasi dengan Tuhan menjadi kekuatan dan penghiburan serta hikmat agar setiap orang bekerja selama 6 hari ke depannya benar-benar berkualitas. Selain itu, pada hari itu, yaitu hari beribadah itu, hari Sabat itu, merupakan sarana yang Tuhan nyatakan untuk memberkati orang-orang yang beribadah. Kalau kita ingin dan berharap agar 6 hari bekerja kita diberkati, disertai, dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka mulailah dengan ibadah. Dan ibadah itu dinyatakan Tuhan menjadi sarana berkat-berkat yang disediakan bagi umatnya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mempersiapkan diri dalam beribadah pada hari yang ketujuh itu, untuk 6 hari berikutnya kita bekerja dan bekerja bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.